MD. MD itu markdown. Kalau HTML adalah hypertext markup language. Yang ini markdown, beda format ya. Markdown untuk LLM RAG. LLM itu large language model, contohnya ChatGPT. Oke, RAG itu cara berpikirnya gini. Sebetulnya di dalam AI, dalam ChatGPT, dalam generatif AI, itu sudah ada modelnya. Cuman kalau kita harus merubah model di dalamnya AI, kalau kita harus merubah model dalam ChatGPT, itu komputernya gede banget. Yang punya duit segede gitu, ChatGPT doang. Kita nggak punya duit. Jadi teknik yang dipakai adalah, kalau kita kirim perintah, kita kirim prompt, misalnya, saya pengen penjelasan tentang membuat jalan. Nanti dari dokumen-dokumen tambahannya tadi, kita harus bikin database namanya RAG, Retrieval Augmented Generation. Itu nanti saya jelasin RAG itu apa. Nah itu nanti dia akan lihat RAG, dokumen-dokumen yang terkait dengan pembuatan jalan ditempelin ke prompt tadi. Jadi promptnya walaupun pendek, diperpanjang RAG-nya, promptnya tadi dari informasi yang didapat dari RAG. RAG ini harus dapat dari MD. Formatnya seperti apa MD? Saya klik, biar dia ngasih lihat formatnya MD seperti apa. Jadi kalau kita punya dia pakai format Markdown MD, ini bentuknya, ngomongnya panjang lebar gini. Saya mintanya langsung dokumennya. Aduh, ini enggak, ini jelek. Ada yang, ini kebanyakan teori, ini jadi teori banget. Saya nggak mau teori yang kayak gini. Oke, buatkan contoh file .md. Oke, kemudian keluar. Oke. Dia generate pakai codingan. Nah ini file kayak gini. Nih. Oh, dia bikin coding. Nanti keluar. Kok jadi kayak gini? Ini dia MD yang ini. Yang ini nih. Nih. Ini MD. Saya ambil dulu ya. Bukan Python sih. Ini MD beneran ini. Ininya saya copy ya. Saya ambil nih. Formatnya kayak gini banget. Oke, ininya dibuang. Segini dibuang. Nih. Ini satu file teks MD itu kayak gini. Formatnya. Ini filenya teks, bentuknya kayak gini. Oke. Jadi nanti di sini harus ada metadata. Dia ngasih tahu ini topiknya tentang apa aja. Ini makhluk ini adalah kode buat si ChatGPT yang kita buat. Ini ChatGPT yang kita buat ini. Ini ChatGPT yang kita buat. Ini kode bahwa ini file ini punya file ini punya informasi tentang cybersecurity, UMKM, phishing, backup, tawaran account. Oke, terus memang dipakai untuk sumber knowledge untuk LLM RAG. Kemudian di sini ini metadatanya ditutup dengan minus. Jadi ini ngasih info. Nah, yang sisanya knowledge-nya harus pagar 2, pagar 3, jadi bab, subbab ini. Bentuknya kayak gitu doang sih sebetulnya. Terus ya, tapi kan males, kita bikin ginian males. Oke, kita bikin ginian males banget. Nah, sekarang yang mau saya kasih contoh adalah ini contohnya saya ya. Ini contoh gombal. Ini gombal banget.
Jadi kalau kita pengen si ChatGPT lokalnya kita pintar untuk knowledge yang kita punya, caranya adalah misal kita punya buku ini ya, ini buku, oke. Saya pengen bab 1, ini horticulture, knowledgement, preface, chapter 1. Oke. Saya pengen chapter 1 kita rubah jadi oh ini masih keterangan chapter 2. Oh ini dia. Ini era apa? Oh ini daftar isi. Kosong sih. Oh, oke. Siap. Ini dia ya. Ini chapter 1. Oke. Chapter 1 ada kayak giniannya nih ya. Oke. Sekarang saya akan merubah ini mau jadi MD. Ini teknik yang saya coba pakai dan saya mikirnya baru 5 menit yang lalu. Oke, jagoan deh. Orang suka kayak gitu, orang suka eksperimen. Saya akan coba teknik ini. Teknik yang dijelasin di buku, kita pakai programming soalnya. Jadi ada bakal pusing kalau pakai programming. Jadi tekniknya yang ada di kepala saya, ini bukunya akan saya upload. Di-upload ke sini. Mana tadi? Ini ChatGPT ya, new chat aja. Oke. Tadi nama bukunya apa ya? Saya lihat dulu nama bukunya. Judul bukunya Executive Agile. Oke. Bukunya Executive Agile, bukunya ada di sini. Library 3, Books, Management. Ini nanti harddisknya saya kasih ke IT ya. Jadi harddisknya akan ada di IT. Jadi nanti Bapak Ibu akan punya perpustakaan lokal. Oke, saya masuk ke leadership. Executive Agile, A B C B C D Executive, mana dia? Oh nggak ada. Agile. Oh ini dia. Ini bukan ya? Oh ini dia nih. Madhu Gewis Accelerated Transforming Organization Leadership. Oke, saya ambil nih bukunya. Jadi bukunya diupload. Oke, saya rancang prompt dulu di sini ya. Rancang prompt dulu. Gunakan buku yang di-attach sebagai konteks. Konteks itu apa ya? Konteks ya, ngerti ya? Konteks, mudah-mudahan ngerti konteks. Konteks itu kira-kira ruang lingkupnya seperti apa? Okay. Konteks atau referensi. Okay. Ubah teks bab ini, atau jangan ubah dulu ya. Okay. Generate bukan topologi. Knowledge tree. Yang ada di buku tersebut. Jadi saya minta bikinin knowledge tree. Oke. Ini udah. Pertama saya bikin knowledge tree dulu supaya saya tahu istilah-istilah apa aja yang ada, pengetahuan apa aja yang ada di buku itu. Nanti knowledge tree ini jadi referensi. Dan knowledge tree ini yang akan langsung dia bikin jadi ya udah nggak apa-apa sih. Oke, kita udah dapat knowledge tree-nya. Ini jadi topik-topik yang dibaca sama si REC sebetulnya, sama LLM. Jadi misalnya kekhawatiran si level, inner circle apa aja, terus executive presence itu apa aja. Oke, jadi knowledge tree-nya doang nih dapat. Oke, ini saya akan save. Ini masih generate knowledge tree. Oke, dapat knowledge tree-nya, saya copy dari atas ya. Ini copy, saya akan save di sini. Oke, saya save.
Sorry, ini di luar dari topik A dan B ya. Tim A, tim B ini di luar. Tapi ini dibutuhkan kalau teman-teman di mana IT bikin ChatGPT lokal sendiri. Kita butuh buat bikin knowledge itu sendiri. Kalau kita lemparin ke IT buat ngerjain itu semua, orang IT bisa kurus kering. Soalnya kerjaannya banyak banget sih. Nah, pertama bikin knowledge tree-nya dulu. Saya taruh di download. Oke. Ini saya kasih nama HKI knowledge tree.txt. Oke. Sekarang saya upload nih, knowledge tree-nya saya upload ke sini juga ya. Oh, ini udah ada knowledge tree-nya. Kalau mau di-upload juga boleh. Masuk ke download. Sekarang saya cari HKI. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F, G, H. HKI knowledge tree. Oke. Jadi ada dua. Bukunya mana, knowledge tree-nya mana. Nah, sekarang saya akan prompt. Ini harus di prompt satu-satu. Jadi cara berpikirnya adalah satu pengetahuan, satu ide atau suatu knowledge, satu file. Oke. Jadi saya bisa bilang misalnya di sini prompt-nya gini. Oke. Ya, knowledge-nya udah dapat. Teks dokumen sudah referensi. Gunakan knowledge tree yang di-attach sebagai referensi juga. Oke. Sekarang generate dokumen format MD yang cocok untuk LLM RAG dari untuk bab 1 saja. Jadi saya akan generate buat bab 1 aja ini, ambil. Nanti ini harus disimpan, jadi bisa per bab, bisa per subbab. Disimpan satu-satu dan ini harus minta tolong orang-orang dari IT buat upload satu-satu. Kalau mau enak, taruh di satu folder, uploadnya satu folder langsung. Gitu ya. Nah, ini saya akan ambil paste di sini. Bab satunya kita bikin jadi MD. Kenapa MD ini penting? Soalnya kalau yang bukan MD itu sampahnya terlalu banyak. Kalau mau diisengin bisa nyobain sendiri nanti. Jadi eksperimennya caranya kita upload dokumen-dokumen. Kalau sampahnya terlalu banyak, nanti kata-katanya suka ngaco aja. Siapa namanya? Si ChatGPT lokalnya akan ngaco jawabannya. Nah, ini langsung keluar. Oke. Wow. Asli keren. Kenapa coba keren? Ininya lebih detail daripada yang saya sangka sih sebetulnya. Ini ada doc ID, title, source book, author, publisher, edition, chapter 1, chapter title, kemudian kalau ini section, konsep, apa segala macam. Ini langsung dia bikin ininya. Segini. Oh, tapi yang bawahnya ini bukan MD. Oh, ini bukan MD di bawahnya. Ringkasan. Saya harus dimarahin supaya minta seluruhnya jadi MD. Atau per subbab. Ini kayaknya kalau satu bab dia terlalu panjang. Jadi kalau harus ini kepanjangan nih kayaknya. Buat untuk subbab 1.1 buat file MD. Mudah-mudahan dia ngerti ya. Dia suka gitulah pakai AI harus berkali-kali di requestnya, kalau nggak dia suka ngaco.
Nah ini mulai benar. Oh ini subbab satu-satu mengenai CEO. Nah ini udah. Nah, oh tapi bawahnya tetap ngaco. Iya, harus satu. Rese. Ya begitulah perjuangannya. Kalau di buku yang saya bikin itu pakai ngoding soalnya, bikin program. Tapi kalau kita cukup rajin, dari sini sebenarnya bisa dipindahin jadi MD sih. Ini kan cuma dikasih pagar segala macam. Yang bisa suka MD itu, wah ini mah ada rese. Ini mah bukan MD, ini mah, aduh, rese. Enggak, bukan kayak gini. Mudah-mudahan ngerti ya. Nah, sekarang saya kasih lihat dikit. Ini, jadi nanti diupload ke New Directory. Nah, si remnya dia ada di sini model. Remnya dia ada di model. Saya bisa create new model. Oke. Di sini ada sistem ROM. Ini makhluknya. Jadi sistem ROM adalah remnya, tapi kita bikin model sendiri. Jadi ini yang dilakukan sama ChatGPT sih sebenarnya. Oke. Dalam sistem ROM, kita bisa kasih rem. Misalnya, kalau ada orang yang nanya tentang apa, jangan dijawab. Kalau Anda nggak tahu, bilang nggak tahu. Karena si AI punya kecenderungan buat berusaha jawab apapun pertanyaannya. Kalau Anda halusinasi, jangan dijawab. Ini ada di sini. Kalau ada orang nanya tentang hacking atau ada orang nanya tentang rahasia perusahaan yang mana, jangan dijawab. Jadi bisa direm dari sini. Jadi remnya ada di sistem ROM. Ada saya, tapi ini buat orang IT sebenarnya, bukan orang yang tim A tim B. Ini boleh saya ajarin orang IT-nya lebih ini ya, dikit ya, biar yang lain tahu. Hah? Ini bikinnya paling sejaman lah, bikin ini ya, bikin CEO lama segala macam 1 jam. Yang akan lama nanti bikin knowledge-nya tadi, itu lama. Sekarang si dia makhluk ini punya kemampuan buat nyambung kemana-mana. Kalau yang orang IT berapa orang sih? Boleh tahu nggak? Programmernya atau kalau IT kan ada yang programmer 4 orang. Oke, yang ada di sini berapa orang? Oh ini? Oh makhluk ini IT semua. Oke. Mulai dari ini. Oh, dari sini sampai. Oke. Nah, PR gede orang IT-nya, kalau bisa itu jadi ini lah, dijadiin quick win. Ini jadi quick win lah. Sekalian. Saya sih makanya komputer buat gaming. Kalau yang jadi quick win kan di konverternya gitu. Yang paling dua orang pertama kali bukan yang itu, bikin ininya dulu aja, bikin kayak ChatGPT lokal ya, bikin ChatGPT lokal. Kalau konverternya mau dingin itu, ini. Tapi kita bisa fasilitasi kalau bikin nanti konverternya yang makin baik. Oh bisa. Oh ya udah keren banget. Ya kalau itu udah bisa lebih keren ya. Nah yang saya usulin satu lagi, udah pernah mainan N8 itu? Bukan, itu orange itu. Hah? Boflo. Udah. Ya udah. Oh itu bukan N8N. Yang itu bukan. Saya kasih lihat N8N dikit ya, buat yang lain biar tahu aja ya. Nah, saya masuk ke alamat lain, localhost lagi. Biar yang lain tahu bahwa kadang-kadang bisa lebih gila dari itu mainannya. 5678. Ini adalah N8N. Ini bukan lama. Oke.
Saya akan masuk ke misalnya yang ini lah. Ini contoh buat ini cuma komunikasi dari orang chat, orang ngetik. Ini bawah ketikannya dari bawah ntar. Orang ngetik, terus ini akan ngomong sama AI agent akan nanya ke lamanya. Oke, ini contoh satu. Saya akan masukin ke ini back dulu. Saya akan masukin yang rumit dikit. Ini yang kita kerjain sih buat iseng. Yang kita kerjain. Yang ini kelihatan lebih rumit daripada yang pertama. Yang ini adalah chatbot buat WhatsApp. Jadi misalnya HKI bikin helpdesk. Kalau ada orang nanya prosedur buat apa sih namanya cuti gimana sih? Formnya yang mana kalau mau cuti? Misalnya kalau prosedur buat misalnya absen gimana sih? Formnya yang mana? Terus kalau nanti Lebaran tahun depan boleh berapa hari gitu. Nah itu kan orang sering pertanyaan-pertanyaan yang sederhana kayak gitu. Kalau helpdesk-nya suruh jawabin capek. Jadi ini kita bikin buat WhatsApp, ngomong ke WhatsApp. Nah ini dia punya kemampuan gila banget nih makhluk ini buat lumayan gila. Dia bisa ngomong ke database, kita bisa ngomong ke posting di web apa segala macam. Jadi kerjaan head department segala macam BOD sebagian bisa dibikin otomatis dengan cara makhluk ini. Jadi misalnya BOD butuh ngomong sama database, dibantu sama ini biar ngomong sama database. Gitu. Kalau yang ini ceritanya kayak gini kalau ini ya, yang ini ya. Ini kalau saya klik, ini ada alamat HTTP tidur localhost segala macam, ada webhook, ada incoming, wah, bentuknya post. Ini udah bahasa orang IT nih, postnya orang IT ya. Jadi nanti WhatsApp ada aplikasi namanya Waha tuh di sini juga sih pakai web juga localhost 3001. Ya ini buat WhatsApp-nya. Ini kalau saya masuk ke dashboard-nya, dia bisa bikin QR code. Ya ini harus ini dulu sih. Saya generate dulu. Nah, dia bisa bikin QR code. Nanti handphone kita ngomong QR code ini jadi kayak web WhatsApp. Oke. Nanti kalau ada WhatsApp masuk, WhatsApp-nya akan masuk ke sini dia. WhatsApp-nya akan masuk ke webhook. Webhook nanti dikirim, ini minta maaf pakai bahasa teknik banget ya. Webhook-nya akan ngomong ke AI agent pakai JSON. JSON-nya akan ngomong ke Olama pakai JSON. AI agent akan ngomong, ini semua komunikasi pakai JSON semua. Jadi dari webhook masuk ke AI agent pakai JSON. Dia akan ngomong ke Olama. Cuman di dalam kasus ini Olamanya tidak ada rack-nya, jadi kita bikin rack di luar itu sistemnya. Jadi ada rack di luar, ini rack-nya di luar ya. Jadi kita upload dokumen-dokumen buat knowledge-nya di sini. Jadi kalau ada pertanyaan nanti CI agent akan nanya tambahan knowledge-nya dari sebelah sini. Query data tools. Gitu. Jadi makanya Olama, ini free semua. Gitu. Nah, udah gitu jawabannya akan dikirim pakai HTTP request ke WhatsApp lagi. Jadi sebenarnya flow-nya WhatsApp masuk, dijawab pakai AI, dikeluarin lagi. Cuman ada tambahan lewat query data tools. Query data tools-nya itu dari knowledge tambahan yang kita upload di sini. Misalnya peraturan perusahaan lah, misalnya proyek apa, tadi kita tambah di sini. Jadi ini saling connect satu sama lain. Tiba-tiba kita punya robot buat jawab helpdesk. Gitu. Jadi kalau ada yang ini lumayan kategori udah rada rumit dikit. Olama itu semacam OpenAI gitu, otaknya gitu. Iya. Olama nggak pakai di enggak. lagi. Enggak. Cuma dia bodoh. Enggak sepintar OpenAI. Tadi kan saya tanya Presiden Republik Indonesia, keluarnya Jokowi. Ini kan dengan Olama ya. Kalau secara keunggulan ya, kan ini di kami ya itu juga ada coba ekspor tentang open flow ya Pak. Oh, kalau yang ininya sebenarnya.
Ya, overflow kan Ya. itu banyak untuk kalau untuk statistik seperti itu berarti mirip-mirip sebenarnya dengan statistik yang ada di overflow ya yang kita coba ya. Gitu. Keunggulannya lebih unggul ini atau overflow Pak? Dari sudut pandang Pak. OpenFlow lebih agentic AI ya. Kalau lama tuh jadi gini cara berpikir. Yang namanya agentic AI itu dia bisa melihat satu folder, udah di foldernya kita rubah berdasarkan yang kita mau. Dia otomatis semuanya. Kalau lama kita harus ngupload kayak prompt kayak ChatGPT kayak gitu. Jadi dia bukan agentic AI kalau lamanya sendiri. Jadi masing-masing punya spesialisasinya masing-masing. Gitu. Ya. Kalau yang ini N8N lebih buat otomasi, nggak kayak OpenFlow. Gitu. Kalau ini lebih workflow dari sini ke sini ke sini ke sini. Gitu. Sip. Tapi saran saya gini deh, dicobain. Ini mumpung masih AI masih muda, jangan pernah mematikan kita fixin. Saya akan makanya OpenFlow aja, jangan cobain semuanya kagok, orang gratis aja. Kalau saya sih saya coba semua. Gitu. Yang ini kondisinya baru diinstal dari malam, crash. Tapi sebelumnya saya installnya di sini. Di workspace, knowledge, terus create new knowledge. Jadi workspace, knowledge, create new knowledge. Terus dia akan bikin kita bisa punya banyak knowledge. Oke. Misalnya dia ada knowledge infrastruktur ya. Oke. Nanti waktu new chat saya bisa giniin, bisa pagar, ambil knowledge yang mana. Bisa mainnya pagar, bisa juga mainnya kita bikin model baru. New model. Oke. Nanti untuk model yang ini kita punya knowledge apa aja di model itu. Jadi kita bisa bikin model yang spesifik, punya knowledge ini. Model ini punya knowledge ini. Model ini punya knowledge ini. Jadi kita nggak usah pakai pagar lagi, cukup specify modelnya. Bisa. Itu kan ada misalnya di wilayah kan ada prosesnya Pak. Berarti prosesnya bisa Cuman kalau bisa di convert jadi MD dulu. Iya. Terus yang penting di metadatanya. Ini ngomong teknik banget ya. Pada stres nih pada BOD sama. Nah, Pak, kalau kita mengembangkan kan berarti tidak lepas dari spesifikasi ya Pak ya. Ya. Untuk responnya ya. Ya. Apalagi untuk digunakan misalnya untuk satu perusahaan misalnya Ya. ya Pak. Ya. Nah itu idealnya Pak spesifikasi yang gimana Pak kalau memang kita mau membuat gitu. Misalnya ya oke lah kalau pilot project misalnya hanya di departemen kami misalnya Ya. kita bikin gitu ya. Tapi kalau untuk dikembangkan secara luas gitu ya, itu kan perlu dukungan juga nih, Pak dari segi spek yang seperti apa. Ya. Gitu ya. Kalau jawaban benernya saya nggak tahu. Jujurnya saya nggak tahu. Karena saya biasanya masih proof of concept doang. Jadi pakai spek yang ini RTX 4060 masih oke. Nah kalau mau banyak, kepaksa nanya nih. Kita tanyain ke ChatGPT. Speknya kayak gimana ya? Bisa ngasih tahu nggak kira-kira bebannya kira-kira berapa orang user? Jangan banyak-banyak dulu aja ya. Ya, anggaplah Pak ya, misalnya beban-beban ya 50 sampai 100 orang lah misalnya. Oke, kita akan tanyain ya. Kita tanya ChatGPT ini buatkan spek server lama yang bisa menangani ini 100 orang sekaligus. Yang sekaligus concurrent-nya berapa? Yang sekaligus Iya, mungkin itu Pak. 100. Kalau untuk digunakan total ya rata-rata ya gitu. Oke. Misalnya ini concurrent 100 gitu ya.
jam ya, memang 100 prom per jam ya. Ini nggak banyak sih sebenarnya kategorinya ya. Kita cobain aja. Saya juga nggak tahu. Baru gua kepikir gara-gara pertanyaan ini. Answer now aja biar cepet tahu ini dia. Seratus prom per jam bukan beban berat. Kalau modelnya 7B, 14B, promnya tidak terlalu panjang yang menentukan jumlah user bersamaan, panjang konteks, panjang token output, ukuran model. Jadi tentuin akan ini ya, panjang konteks. Jadi promnya berapa panjang? Semakin panjang promnya, kalau kita ngupload dokumen segala macam jadi panjang. Output sama ukuran model. Nah, sini bebannya 100 prom. Rata-rata 50-2000 token, rata-rata jawaban 300-800 token, modelnya 7B sama 14B. Oke. Antara aktifnya 5-20 user. Dia bilangnya kayak gitu, 5-20 user. Nah, ini sarannya adalah AMD, dia RAM-nya 128 GB. Oke. CPU-nya RTX 4080 24 atau 3090 24. Jujur, saya banyak larinya ke arah prioritas ke RAM-nya daripada ke tipenya. Jadi mainnya di RAM 24, storage-nya sarannya NVMe 1 tera, untuk modelnya 2-4 terabyte NVMe, networknya 10 GB, power supply-nya 1000 watt. Kira-kira kayak gitu mainannya. Lama, cuma dia sarannya pakai reverse proxy. Konsumsinya itu berada di dalam LAN-nya kita, reverse proxy dari luar. Kalau mau di itu luar. Kebayang ya? Nah, ini kan karena memang kita juga tahu ya Pak, untuk bikin penerapan gitu ya satu perusahaan kan bukan bikin spek yang kecil gitu Pak. Iya. Jadi kan juga butuh dukungan juga kan kalau memang karena kan modeling AI itu kan kita knowledge itu kan by trend ya day-to-day ya Pak, berapa lama AI kita delaynya sampai dia benar-benar jadi pinter gitu ya untuk deep untuk bisa kayak untuk menangani pesan infra gitu ya. Berarti kita jujur terus Pak ya, kita knowledge terus gitu kan, nggak bisa